Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Rahayu. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Video ini saya tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan juga kepada Menteri Keuangan, Pak Purbaya, juga kepada Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri, dan juga kepada Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Erlangga Hartarto, dan juga kepada seluruh bangsaku tercinta, bangsa Indonesia, bahwa terkait jatuhnya nilai rupiah saat ini, turunnya nilai rupiah saat ini, itu sangat terkait dengan iklim korupsi yang semakin memburuk saat-saat ini. Jadi, alasan utama nilai rupiah jatuh adalah semakin memburuknya iklim korupsi di negara kita ini. Perlu Anda ketahui bahwa di seluruh dunia ini 10 mata uang terlemah berasal dari 10 negara-negara yang paling penuh dengan praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, 10 mata uang terkuat di dunia ini, 10 mata uang terkuat di dunia ini berasal dari 10 negara-negara yang paling bersih dari praktek korupsi. Jadi sekali lagi, di seluruh dunia ini 10 mata uang terlemah berasal dari negara-negara yang paling korup. Sebaliknya, 10 mata uang terkuat berasal dari 10 negara-negara yang tidak korup, yaitu negara-negara yang paling bersih dari praktek korupsi. Maka dari data itu, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bila kita ingin rupiah naik, bila kita ingin nilai rupiah naik, bila kita ingin rupiah menguat, maka
Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan A. Kita tetap membiarkan negara kita ini. Kita tetap membiarkan praktek-praktek korupsi merajalela di negara kita. Kita tetap membiarkan korupsi merajalela di Indonesia, ataukah B. Kita segera berantas korupsi, kita segera bersihkan negara kita ini dari praktek-praktek korupsi. Saya ulangi pertanyaannya, bila kita ingin nilai rupiah menguat, bila kita ingin nilai rupiah naik, pilihannya adalah A. Kita tetap membiarkan korupsi merajalela di negara kita ini, ataukah B. Kita segera berantas korupsi, kita segera bersihkan negara kita ini dari praktek-praktek korupsi. Maka jawabannya A ataukah B? Menurut Anda semua, jawabannya A ataukah B? Bagaimana menurut Anda? Bila Anda masih belum pahami hal ini, bila Anda masih belum pahami apa hubungannya antara korupsi dan nilai rupiah jatuh, bila Anda masih belum paham apa kaitannya antara korupsi dan nilai rupiah yang jatuh, nilai rupiah yang terus merosot ke bawah, bila Anda masih belum paham antara kedua-duanya, yaitu korupsi dan nilai mata uang jatuh, oke, saya beri kepada Anda ilustrasi berikut ini. Saya kasih Anda ilustrasi yang sederhana berikut ini. Anda memiliki sebuah warung nasi. Anda memiliki sebuah warung nasi. Lalu, rupiah adalah image dan reputasi warung nasi Anda di mata publik. Rupiah adalah image dan reputasi warung nasi Anda di mata publik. Kemudian, bila Anda membiarkan banyak pencuri dompet dan pencuri handphone berkeliaran di dalam warung nasi Anda, sehingga para pelanggan warung nasi Anda yang sedang makan di warung nasi Anda, kehilangan dompetnya, kehilangan handphonenya karena dicuri oleh para pencuri handphone, oleh para pencuri dompet yang banyak berkeliaran di warung nasi Anda, maka pertanyaannya adalah, apakah
Apakah image dan warung nasi Anda naik atau turun di mata publik? Apakah reputasi warung nasi Anda naik atau jatuh di mata publik? Saya ulang ya. Bila Anda membiarkan banyak pencuri handphone dan banyak pencuri dompet berkeliaran di dalam warung nasi Anda, sehingga para pelanggan warung Anda yang lagi makan di dalam warung Anda, para pelanggan itu kehilangan handphone mereka, kehilangan dompet mereka karena dicuri oleh para pencuri handphone, oleh para pencuri dompet yang banyak berkeliaran di dalam warung nasi Anda. Maka pertanyaannya adalah, image dan reputasi warung nasi Anda naik atau turun di mata publik? Pertanyaannya, image dan reputasi warung nasi Anda akan naik ataukah jatuh di mata publik? Itu pertanyaannya. Tentu jawabannya adalah semuanya pasti sepakat. Semua pasti sepakat bahwa jawabannya adalah, semua orang pasti sepakat bahwa jawabannya adalah image dan reputasi warung nasi Anda akan turun, akan jatuh di mata publik. Dengan demikian, nilai rupiah segera turun. Nilai rupiah segera jatuh. Di mata publik. Oke, itu dia ilustrasinya. Jadi, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menteri Koordinasi Ekonomi Indonesia, dan seluruh bangsaku tercinta, bangsa Indonesia. Kita semua ingin nilai rupiah naik. Kita semua ingin nilai rupiah menguat. Menguat terhadap dolar Amerika. Kita semua ingin itu, supaya kita semua seluruh rakyat Indonesia sejahtera, supaya ekonomi bangsa Indonesia menjadi baik. Bila rupiah naik, bila rupiah menguat, maka ekonomi negara kita pun menjadi baik. Ekonomi negara kita pun menjadi kuat, sehingga kita, seluruh rakyat Indonesia, menjadi sejahtera. Baik rakyat di desa maupun rakyat di kota. Semua akan sejahtera bila nilai rupiah
naik. Bila nilai rupiah menguat, maka supaya nilai rupiah naik, bila kita ingin nilai rupiah naik, bila kita ingin nilai rupiah menguat, maka jawabannya adalah berdasarkan tadi ilustrasi tadi mengenai warung nasi itu yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mari kita semua mulai hari ini, mulai detik ini, kita berantas korupsi di seluruh negara kita tercinta ini. Mari kita bersihkan negara kita tercinta ini dari praktek-praktek korupsi. Itu jawabannya. Karena apa? Bila di negara kita, Indonesia ini, tidak ada korupsi, ataupun nyaris tidak ada korupsi, bersih dari korupsi, maka nilai rupiah pasti naik. Maka kita seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Sebaliknya, bila kita tetap membiarkan korupsi merajalela di negara kita tercinta ini, bila praktek-praktek korupsi tetap merajalela di negara kita tercinta Indonesia ini, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan nilai rupiah? Nilai rupiah pasti turun. Nilai rupiah pasti jatuh. Maka kita semua menderita. Kita semua rakyat Indonesia, baik yang di desa maupun di kota, menderita. Maka, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak Menteri Keuangan Bapak Purbaya, juga Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri, dan juga Bapak Menteri Koordinasi Ekonomi, Pak Erlangga Hartarto, dan kepada seluruh bangsaku tercinta, bangsa Indonesia. Mari kita stop korupsi. Mari kita mulai hari ini, mulai detik ini, jangan lagi melakukan korupsi. Mari kita mulai detik ini tidak lagi melakukan korupsi. Mari kita berantas korupsi. Mari kita bersihkan negara kita tercinta ini dari praktek-praktek korupsi. Ya, itu dia. Tuhan memberkati kita, seluruh bangsa Indonesia. Amin.